Penyakit ini paling berbahaya, mampu merusak seluruh amal ibadah, dan sebagai awal berbagai macam penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada satu penyakit yang mampu merusak seluruh amal kebaikan kita, seluruh amal soleh, amal ibadah yang pernah kita lakukan, maka akan menjadi hilang, lenyap seketika. Dan penyakit ini juga sebagai awal munculnya berbagai macam penderitaan. Artinya, jika penyakit ini ada, kemudian dirawat tidak segera dihilangkan, maka akan memunculkan berbagai macam penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga manusia itu akan semakin menderita dan menderita. Dan penyakit ini tidak pandang bulu, bisa menyerang siapapun. Menyerang anak-anak, menyerang orang tua, menyerang orang dewasa, menyerang pejabat, menyerang rakyat, menyerang orang biasa, bahkan menyerang para nabi dan rasul, juga para wali-wali Allah. Hanya saja para nabi dan rasul dan juga wali-wali Allah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari penyakit ini. Dan para nabi dan rasul serta wali-wali Allah itu juga berusaha mati-matian untuk menghilangkan penyakit ini di dalam hati mereka, sehingga mereka terhindar, hatinya bersih suci dari jenis penyakit ini. Penyakit apakah itu? Sebelum kita jawab, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri penyakit ini biasanya menjangkiti pada orang yang satu profesi. Profesinya sama, pekerjaannya sama mungkin, dan statusnya juga mungkin sama. Jadi profesi, pekerjaan, dan statusnya sama. Misalnya nih, sama-sama petani, sama-sama pedagang, sama-sama guru, sama-sama ustadz, sama-sama YouTuber, sama-sama anak, sama-sama istri, sama-sama murid misalnya. Jadi penyakit ini rata-rata menjangkiti orang yang satu profesi, atau satu pekerjaan, atau satu status. Ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-ciri penyakit yang mampu merusak seluruh amal ibadah dan awal segala macam derita. Ciri-cirinya bertingkat-tingkat. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang sangat jahat luar biasa. Ciri-ciri yang pertama, benci dan sakit hati jika melihat orang lain memiliki nikmat yang lebih, atau benci dan sakit hati jika ada orang lain yang lebih unggul. Coba kita lihat di dalam hati kita masing-masing. Kita lihat orang-orang yang satu profesi dengan kita, atau satu pekerjaan, atau satu status dengan kita. Misalnya kita seorang karyawan. Apakah kita benci dan sakit hati jika melihat sesama karyawan teman kita itu memiliki nikmat yang lebih? Misalnya nih, temannya ada yang naik jabatan, atau mendapatkan bonus. Kemudian kita dalam hati tiba-tiba sakit hati. Sakit hati, benci, tidak suka. Nah, itu berarti ciri-ciri penyakit ini. Atau benci dan sakit hati jika ada orang lain yang lebih unggul. Misalnya nih, sesama murid. Ada salah satu murid yang lebih unggul, kemudian dia benci dan sakit hati, tidak terima. Itu namanya iri dengki. Iri dengki dalam bahasa Arabnya hasad. Hasad itu bertingkat-tingkat. Jadi penyakit iri dengki inilah yang mampu merusak seluruh amal ibadah dan awal segala macam derita. Contoh lagi nih, supaya lebih paham, lebih jelas. Sesama pedagang. Lah, pedagang pun biasanya lebih spesifik. Misalnya sesama pedagang kain, iri dengki sama pedagang kain. Jarang nih, jarang, walaupun ada tapi jarang. Pedagang kain iri dengki pada pedagang bakso. Kan sudah sama-sama pedagang tapi jualannya beda. Ini jarang. Kalau
jualan bakso biasanya iri dengki sama jualan bakso. Jualan makanan iri dengki pada jualan makanan. Kalau sudah iri dengki dipelihara, luar biasa bahayanya. Bisa mendatangkan tukang sihir, tukang santet, tukang teluh dan seterusnya. Oleh sebab itu bersihkanlah iri hati, iri dengki di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai kita benci dan sakit hati jika melihat orang lain memiliki nikmat yang lebih. Misalnya nih, sesama laki-laki atau sesama perempuan juga bisa. Sesama perempuan ada yang lebih cantik, dia benci dan sakit hati. Karena dia merasa cantik. Apalagi sesama politisi, politikus ini, penyakit ini yang paling banyak menjangkiti mereka. Bahaya. Lawang para YouTuber saja kalau sudah terjangkiti penyakit ini, penyakit hasad ini, bisa-bisa sering like-nya itu jempol terbalik. Like-nya jempol terbalik. Karena tanda hasad atau iri dengki. Dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila iri dengki ini menjangkiti hatinya para tokoh. Para tokoh misalnya guru-guru, para ustadz, para mubalik, para dai, para kiai, para ajengan, para politikus dan para pejabat. Kalau sudah terjangkiti penyakit hasad iri dengki, mereka bisa menjatuhkan lawannya dengan berbagai macam cara yang tidak disadari oleh orang-orang awam. Di panggung-panggung, di mimbar-mimbar, mereka menyebar kebencian, menebar kebencian, memfitnah sana-sini. Mungkin di dalam hatinya itu terjangkiti rasa iri dengki. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, bergembira dan senang hati jika melihat nikmat orang lain berkurang atau hilang. Walaupun dia tidak berharap. Tiba-tiba nih melihat nikmat orang lain hilang atau berkurang. Tiba-tiba dalam hatinya itu senang, gembira gitu. Wah, ini bahaya. Ini adalah ciri-ciri penyakit hasad atau iri dengki. Coba kita lihat di dalam hati kita. Misalnya nih teman kita nikmatnya berkurang atau hilang. Biasanya nih kan dia selalu unggul. Nah sekarang nikmatnya hilang atau berkurang. Kemudian hati kita senang dan gembira. Oh bahaya. Penyakit hati hasad telah menjangkiti di dalam hati kita. Maka segera hilangkan. Kemudian ciri-ciri yang keempat. Berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain dengan segala cara. Caranya itu mungkin ada yang ringan, ada yang sedang-sedang, ada yang ekstrim. Ada yang cara apapun dilakukan alias menghalalkan segala cara. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kemudian ciri-ciri yang kelima, berharap nikmat orang lain menjadi miliknya. Kalau ciri-ciri yang pertama, kedua, ketiga hingga keempat, mungkin dia tidak berharap nikmat orang lain itu menjadi miliknya karena mungkin dia telah memilikinya. Tetapi kelima ini, berharap nikmat orang lain menjadi miliknya. Kalau ini dipelihara, dirawat, maka akan memunculkan kejahatan yang keenam, yaitu berusaha merebut nikmat orang lain. Yang namanya merebut berarti berusaha dengan segala cara, akan mengerahkan segala macam cara termasuk dukun-dukun santet. Cinta ditolak, dukun bertindak. Inilah hasad iri dengki. Kalau dibiarkan di dalam hati, menggerogoti hati kita, maka akan memunculkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Akan memunculkan pamer, riya, sum'ah, takabur, dan seterusnya. Dan penyakit yang namanya hasad ini menghilangkan seluruh amal ibadah soleh yang pernah kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.